Yan, kamu tahu nggak sih bahwa nilai kemanusiaan itu sangat-sangat penting bagi semua orang, terutama kita sebagai masyarakat Indonesia. Wah, iya bener banget tuh, Tok. Tapi tahu gak sih, di Indonesia tuh masih banyak banget masalah yang nyangkut nilai-nilai kemanusiaan. Bener banget sih. Kalau kita lihat juga masih banyak banget kasus yang menyangkut nilai kemanusiaan di Indonesia. Tuh contohnya. Wah, bener juga ya. Tapi kalau kita lihat, selain dari contoh tersebut, masih banyak banget nggak sih kasus-kasus besar yang menyangkut nilai kemanusiaan? Tuh contohnya. Yang intinya adalah hanya karena hal sepele, nyawa seorang anak bisa hilang di tangan temannya sendiri. Ya, sementara itu sebanyak 8 anak laki-laki dan 4 anak perempuan yang masih berusia 9 tahun di Sukabumi, Jawa Barat menjadi korban kekerasan seksual seorang tunawisma. Informasi lainnya, Komnas HAM menerima banyak laporan pelanggaran HAM yang dilakukan Polri. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia berharap ada pemberatan hukuman, terutama penerapan hukuman kebiri terhadap WS alias Babe, pelaku sodomi di Tangerang, Banten. Untuk mendalami penangkapan 3 orang terduga teroris yang dilakukan oleh Detesmen Khusus 88. Saudara, kasus kejahatan seksual di lingkungan pendidikan ibarat fenomena gunung es yang masih saja terus terkuak. Viralnya informasi kekerasan seksual terhadap mahasiswi UGM ini turut menyebarkan simpati masyarakat. Laporan Komnas Perempuan menyebut kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat. Ironinya, perempuan yang menjadi korban kekerasan justru mengalami kriminalisasi. Nah, gimana ya kalau kita lihat banyaknya kasus-kasus yang menyangkut nilai kemanusiaan tersebut menandakan nggak sih bahwa kurang meratanya pemahaman masyarakat Indonesia tentang nilai kemanusiaan itu sendiri. Jadi kalau menurutku sih pengedukasian masyarakat Indonesia mengenai sila kedua Pancasila itu benar-benar penting sih. Kamu setuju nggak ya? Ya, setuju banget, Tok. Manusia memiliki tempat istimewa atau posisi penting di dalam falsafah Pancasila. Pancasila, khususnya di dalam sila kedua, sudah memberikan penekanan penting terhadap harkat dan martabat manusia. Semua pelaksanaan pembangunan harus menjamin kebaikan dan kesejahteraan manusia-manusia Indonesia yang ada di dalam ruang lingkup negara kesatuan Republik Indonesia tercinta ini. Sila kedua Pancasila mengkristalkan asumsi-asumsi dasar seperti basis dari relasi sosial antar manusia itu bukan didasarkan prinsip primordial sektarian. Kemudian, terdapat juga basis relasi sosial, yaitu kemanusiaan, keadilan, dan keberadaban. Dan yang terakhir adalah kegiatan pembangunan ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang berbasiskan kemanusiaan, keadilan, dan keberadaban. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang luhur dan mulia dapat berelasi secara bebas dengan entitas yang lain, seperti Tuhan, sesama, dan alam. Relasi tersebut perlu dihayati dan terikat pada makna dan nilai relasi sosial. Jadi, relasi sosial manusia harus dihayati dan berakar di dalam dimensi kemanusiaannya yang tak terpungkiri. Maka, hakikat dari sila kedua Pancasila mengatur hubungan atau relasi dengan sesamanya dalam realitas kehidupan sehari-hari sebagai makhluk sosial yang hidup di dalam realitas masyarakat, bangsa, dan negara. Ideologi terpenting yang terkandung di dalam sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila sesungguhnya berorientasi pada kemanusiaan setiap manusia. Dengan demikian, maka imperatif moralnya adalah setiap orang Indonesia harus hidup seturut sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab.
Hidup berdasarkan sila kedua Pancasila artinya hidup menurut hakikat, otentisitas, harkat, dan martabat manusiawi orang Indonesia itu sendiri. Orientasi atau cita-cita hidup manusia Indonesia yakni menghayati eksistensi diri secara berkeadaban dan berkeadilan. Hakikat sila kemanusiaan menuntut kita untuk harus memperlakukan orang lain secara adil dan berbudaya. Artinya, kita tidak boleh pernah melakukan orang lain atau memperlakukan orang lain itu sebagai alat atau instrumen saja. Kita tidak boleh memperlakukan orang lain atau sesama sebagai objek semata-mata. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM, memiliki peraturan perundang-undangan yang adil, dan merupakan negara yang beradab. Negara menerapkan hukum secara adil di bawah supremasi hukum, yang bertujuan untuk membentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sila kedua diperlukan untuk menghindari berbagai ancaman kemanusiaan dan untuk mendukung nilai-nilai kemanusiaan secara universal. Lalu, bagaimana seharusnya kita sebagai orang Indonesia mengamalkan nilai-nilai luhur di dalam sila kedua Pancasila? Jawaban negatif bukan adalah langkah metodis yang berguna untuk menentukan jawaban positif, yakni hidup berkemanusiaan adalah hidup yang pertama, bukan materialisme. Artinya, kita sebagai orang Indonesia harus hidup dengan rasa kemanusiaan yang beradab dan tidak melihat manusia lain sebagai objek atau instrumen semata. Yang kedua, bukan pragmatisme. Artinya, sebagai manusia Indonesia yang hidup dengan berkemanusiaan yang beradab, kita tidak boleh melihat manusia dari manfaat atau kegunaannya. Tentu, setiap manusia bermanfaat dalam hidupnya bagi orang-orang di sekitarnya. Tapi tidak menjadi beradab jika sikap yang kita ambil adalah mengambil manfaat manusia tersebut yang akhirnya menimbulkan kerugian. Dan yang terakhir, bukan spiritualisme. Contoh konkretnya dalam menghadapi permasalahan pelecehan, perampokan, maupun pemerkosaan. Pihak berwajib dan pemuka agama tidak boleh bertindak otoriter dan tidak demokratis dalam mengambil keputusan hanya karena mereka merasa perwujudan dari yang kuasa. Setiap korban harus diberikan rasa aman, sedangkan setiap tersangka harus mendapatkan hukuman yang setimpal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat dilakukan dengan menghayati sikap-sikap luhur seperti yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kedua, yaitu mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Kemudian, yang ketiga, yaitu mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Dan pengamalan yang terakhir adalah mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepa selera. Dan masih banyak lagi yang dapat dilakukan untuk mengamalkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini. Sila kedua Pancasila memerintah semua orang Indonesia untuk memperlakukan dirinya dan sesama manusia yang lain secara bermartabat dan bermanusiawi. Itu artinya segala tindakan yang merendahkan, melecehkan, bahkan mengorbankan harkat dan martabat manusia patut dijauhkan dalam hidup konkret sehari-hari. Perlakuan yang sama pada orang lain mengandalkan adanya sikap dan paradigma pemahaman yang baik akan kesetaraan martabat setiap manusia sebagai subjek pada dirinya sendiri. Secara praktis aplikatif, imperatif etis sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat disarikan menjadi 4 pokok pikiran. Yang pertama, relasi etis antar manusia. Yang kedua, mengedepankan prinsip sikap baik pada sesama. Yang ketiga, prinsip hormat pada diri sendiri. Dan yang keempat, berbagi dengan orang lain yang menderita kesulitan atau kemalangan. Sila kedua Pancasila secara eksplisit telah menunjukkan suatu tatanan moral dan pedoman etis bagi manusia dalam memperlakukan kemanusiaan diri dan orang lain dalam seluruh dinamika hidup sosial
budaya, politik, dan ekonomi. Tujuan sila kedua Pancasila adalah untuk membawa manusia pada keadaan hidup yang beretika sebagai seorang individu, makhluk Tuhan, dan makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Semua tindakan yang menyebabkan kerugian bagi sesama harus ditolak karena tidak sesuai dengan tatanan moral dan prinsip kemanusiaan yang etis. Mayoritas, minoritas. Ada agama mayoritas, ada beberapa agama minoritas. Ada ras mayoritas, ada beberapa ras minoritas. Semuanya memang baik untuk kita ketahui, tapi nggak penting. Yang paling penting untuk kita ketahui dan kita ingat, di Indonesia ada yang namanya identitas mayoritas. Identitas orang Indonesia hampir tidak ada hubungannya dengan agama, ras, dan suku yang dimiliki oleh seseorang. Identitas orang Indonesia dapat dilihat dan diukur dari nilai yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Toleransi, Gotong royong, ramah, saling menghargai, sadar dan taat kepada hukum yang berlaku. mayoritas dan minoritas dapat dilihat dan diukur dari persamaan yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Sama-sama menginginkan kesejahteraan dan bukan kemiskinan. Sama-sama menginginkan kedamaian dan bukan kerusuhan. Sama-sama menginginkan persatuan dan bukan perpecahan. Sama-sama percaya kalau perbedaan adalah kekuatan. Karena semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Karena dasar negara kita adalah Pancasila. Jadi inilah identitas mayoritas dari bangsa Indonesia. Kita tidak melawan minoritas, tapi kita sadarkan. Kita tidak menghina minoritas, tapi kita hargai. Kita tidak mengucilkan minoritas, tapi kita rangkul. Kita tidak membunuh minoritas, tapi kita rawat. Bukan dengan kemunafikan, tapi dengan ketulusan. Bukan dengan kebencian, tapi dengan cinta kasih. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan kelembutan. Karena kita semua bersaudara, saudara di negeri yang sama, saudara di keluarga yang sama, keluarga besar NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini menjadikan gue mayoritas. Gue mayoritas. Gua mayoritas. Gue mayoritas. Gue mayoritas. Gue mayoritas. Gue mayoritas. Gue mayoritas. Kita mayoritas. Mana yang adil dan beradab? Kesenjangan terus terjadi pada segelintir orang yang tak bertanggung jawab, merampas hak tiap orang tanpa kendali yang punya. Mana yang adil? Tiap-tiap orang tak mendapatkan haknya, sementara Lara didapatkannya dengan mudah. Keadaan manusia sekarang ini sedang dipropagandakan dengan adanya virus corona. Manusia menangis, manusia mengeluh, manusia menderita. Bagi mereka yang mampu, ulurkanlah tanganmu dengan sesuap nasi. Bagi mereka yang sedang lapar hari ini, ulurkanlah tanganmu dengan setetes air. Bagi mereka yang sedang haus saat ini, tunjukkan tenggang rasa. Tunjukkan kasih. Tunjukkan sikap saling mencintai sesama manusia. Mari bersama-sama melawan COVID-19. Indonesia pasti bisa. Kulihat
lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlin, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang sus merintih dan berdoa. Kulihat ibu pertiwi, kami datang berbakti. Lihatlah putra putrimu menggembirakan ibu. Ibu kami tetap cinta putramu yang setia, menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa.